Gue sih berharap Haaland cedera ya. That's it. Jumpa lagi di Skor Radar. Kali ini mungkin skor radang karena saya sedikit gaflu gitu ya. Tapi tidak mengurangi kewajiban saya untuk hadir setiap minggu memanjakan skorer. Kali ini kita akan membahas pertandingan yang big match lagi. Arsenal versus City. Sudah ada, silakan memperkenalkan diri kepada penonton. Halo, saya dengan Dino dari Arsenal Indonesia Supporters. Dan sebelah kiri saya. Halo, gue Nadi dari komunitas Manchester City Sports Club Indonesia. Wih, ada juga penggemarnya ya ternyata. Ada. Ini ada sedikit trivia, ini kisah nyata saya. Bahwa tahun 2004 saya sempat akan membuat fans club Manchester City di Indonesia. Tahun 2004 ketika pertama kali menjadi wartawan. Dulu ongkosnya untuk mendapatkan lisensi resmi 35 pound sterling. Jadi kita waktu itu kan iseng, wah Arsenal klub London udah punya, kita bikin yang baru aja. City kan dulu nggak ada apa-apanya ya. Kita dukung Paul Dikov. Tapi akhirnya $35 pada saat itu mahal lah untuk gaji wartawan untuk awal-awal, jadi batal lah. Oke, sedikit aja trivianya. Kali ini kita akan membahas pertandingan yang sangat menarik, Arsenal versus Manchester City. Ntar Arsenal sebagai tuan rumah ntar dulu ya, kita kesampingan. Ini gue pingin tahu doang, kenapa sih City 2 kali kalah beruntun setelah di Piala Liga, ya mungkin dianggap Piala Ciki bagi sebagian orang, dan kemudian terakhir juga kembali kalah lawan tim yang sebenarnya tidak diprediksi akan bisa mengalahkan. Silakan Wanadi. Oke, thank you Kang Jalu sebelumnya. Kalah 2 kali. Yang pertama sebenarnya ketika kalah lawan Newcastle ya, kalau lawan Newcastle, sebenarnya Newcastle juga sekarang bukan sebuah tim yang dianggap kita tim kecil ya, nggak juga, ya lumayan lah dia lagi berkembangnya, salah satu jaring kelir juga sebenarnya. Sebenarnya di awal ketika kalah lawan Newcastle kayak ya udahlah, nanti tunggu saja. Ini gitu kita lah ya sebenarnya semua Piala Liga itu menurut gue bagus sih ya, karena kan ya karena kita lihat juga dari tim-tim kecil dulu semua berkesempatan untuk memenangkan itu. Ketika lagi kalah lawan Newcastle, ya udahlah, gue ingat musim lalu kita ngelepas Carabao, kita yang kena tsunami ternyata. Kita yang kena tsunami trofi ternyata. Biasa. Gara-gara ngelepas Carabao. Gue berharap semoga mungkin biar menjaga staminanya pemain juga. Gue berharap sahabat aja itu. Kedua lawan Wolves ya, pas banget di Indonesia ini lagi ada Trophy Tour saat itu. Momentumnya lagi bagus banget sebenarnya. Cuman ya balik lagi, kita kecolongan. Nah, kita sempat ketinggalan dulu, sempat nyamain, akhirnya kalah. Kehilangan seorang gelandang pengangkut air, Rodri, itu cukup berat bagi kita. Cukup berat. Udah ditambah Pep ini kan kadang-kadang suka membuat suatu racikan-racikan baru. Ya mungkin Pep belum punya sosok penggantinya si Rodri secara utuh sih. Ya, Gundogan udah nggak ada juga kan. Betul. Ya, tapi sebenarnya kalau kekalahan City itu yang paling disesalkan oleh fans netral itu adalah Haaland tidak mencetak gol. Berapa tuh yang di FPL yang kerugian untuk masa Haaland. Untung gua strikernya Luton yang jadi kapten gua. Siapa namanya? Si Luis siapalah. Karena kan dia ada double game week. Oke, itu katanya menurut City tidak punya pemain yang bisa menggantikan peran Rodri di posisi nomor 6 berarti ya, nomor 6 sama 8. Sekarang kita tanya untuk fans Arsenal. Dino, sejauh ini kan Arsenal belum terkalahkan ya, walaupun posisinya juga belum nempel-nempel banget lah. Sementara ini oke lah. Kira-kira apakah ini menjadi pertanda positif atau ini seperti mengulang kisah musim lalu? Oke, kita sih pinginnya juga tetap jadi contender ya di Manchester City, karena memang City ini Tottenham Spurs juga sekarang contender semua. Brighton jangan itu. Iya, tapi ya mereka nggak terlalu mengkhawatirkan lah. Tapi kalau City emang setiap match lawan City itu kita nggak final. Jadi memang kayak kemarin kita kalah kandang tandang sama City. Jadi memang tolak ukurnya sih kita sementara City aja dulu. Kalau kita menang lawan City nih, ya insya Allah mungkin kita lebih baik dari musim lalu. Dari 2015 Arsenal belum pernah menang lawan City di Premier League. Mereka 3 kali menang hanya di Piala FA dan Piala Liga. Ya, kira-kira resep apa sih yang bisa Dino yakin bahwa Arteta kali ini bisa mengalahkan mentornya? Iya, kalau squad sendiri kita udah ada
Declan Rice ya. Kemudian Declan Rice kan bukannya diragukan untuk oke sih pertandingan ini? sebenarnya. Oke sebenarnya masih muda. Terus Bukan dia maksudnya juga diragukan tampil karena kondisi fisiknya. oke sih, udah udah oke. mulai latihan. Iya, Saka juga udah mulai latihan. Kemudian Parley juga udah Thomas Parley udah mulai latihan, ikut masuk dalam squad. Jadi kalau squad sih di luar Saka kemarin udah pincang-pincang juga ya. Kita serem juga ngelihatnya karena memang dari match pertama dia main terus. Nggak tergantikan memang Saka karena memang untuk sekelas Saka juga kalau dicadangin bisa uring-uringan mungkin. Jadi memang kita sih masih kayak semangatnya aja sih sama Haalandnya sih luar biasa nih Haaland nih. Benar-benar harus dijagain apalagi kita kan suka error-error gitu masih si belakangnya. Dan kebanyakan kita juga untuk comebacknya dari posisi negatif gitu dari nyerang ke kalau diserang transisi negatifnya itu kita rada suka kecolongan. Terakhir lagi kita kalah tahun kemarin juga kita kalah sama Nottingham Forest. Dan diambil sama City akhirnya posisi 1 ya dari serangan balik juga. Iya, tapi kan sebenarnya mungkin di antara fans Arsenal ada yang follow Coach Justin juga, dia bilang kesel waktu seri imbang lawan 2-2 lawan Spurs ya. Emang kenapa sih? Apakah Arteta ini taktiknya gitu-gitu aja atau justru dia memforsir karena banyak pemain Arsenal juga yang cedera katanya gara-gara porsi latihannya atau karena apa nih kira-kira Dino? Kalau cedera sih kayak Timber kemarin kan memang di match pertama tuh lawan Nottingham Forest udah cedera dia di ACL ya kalau nggak salah tuh. Jadi memang itu juga nggak kita harapin sih dan memang selain Arsenal juga badai cedera juga beberapa klub sih termasuk Chelsea, MU. Jadi memang cedera ini sulit dihindarin juga di klub sepak bola apalagi yang gaya mainnya kayak Liga Inggris. Tapi memang untuk lawan Tottenham kemarin kayak memang setiap match lawan Tottenham itu drama sih. Jadi memang banyak apa ya secara mental mereka juga tim-tim apalagi anak-anak muda harus siap sih. Jadi ya apalagi ini Spurs yang baru juga kan dan petik ya. Betul, Spurs juga bagus juga kayak tadi dibahas memang sementara pun belum terkalahkan sampai saat ini. Walaupun kemarin juga menangnya lawan Liverpool agak drama juga ya. Iya tuh nggak bener tuh PGMOL-nya lah. Winning is winning. Hah? Winning is winning. Iya, mentang-mentang masih di atas. Tapi gimana nih lihat nih dalam beberapa pertandingan terakhir Haaland oke lah masih dibilang gacor. Tapi Alvarez juga mulai bisa menunjukkan sebagai pengganti sepadan ya ketika Haaland tidak bisa mencetak gol. Justru dia jadi pemecah kebuntuan pertama. Walaupun ujung-ujungnya Haaland lagi nih. Nah belajar dari kekalahan melawan Wolves. Kira-kira melawan Arsenal duet Alvarez Haaland ini siapa yang kira-kira mencetak gol terlebih dahulu menurut Wanadi? Kalau menurut gue masih berharap banget sama seorang striker ya. Alvarez juga kan striker sebenarnya bisa. Iya, ya mungkin sekarang diposisikan sebagai second striker karena di yang saat ini kayak agak nggak mungkin buat gantiin Haaland di posisi utama. Jadi gue masih berharap kepada Haaland sebenarnya. Di mana masih jadi top skor kalau nggak salah ya dia. Iya. Ya dia nggak ngegolin tapi masih tetap jadi top skor. Ya semoga gue berharap sama Haaland sih. Jangan sampai cedera tuh Haaland tuh. Iya. Walaupun beberapa game terakhir ketika lawan Arsenal Haaland tuh malah nggak cetak gol. Ya bahkan sering di Premier League itu golnya dari Ake kalau salah. Terus sempat dari De Bruyne ya lagi. Nah sekarang kan beruntung De Bruyne nggak main tuh. Buat Arsenal maksudnya. Nggak apa-apa. Kira-kira penggantinya gimana nih kalau dari City? Gini, kemarin dari pembelian Kovacic untuk menggantikan mereplace Gundogan ya. Iya. Ini menurut gue sebenarnya salah satu pembelian yang cukup pintar juga, di mana pembelian nggak perlu ya beli pemain terlalu mahal-mahal ya. Yang penting cukup dan pantas. Yang nggak mahal menurut City itu mahal untuk ya kan kalau ditarik sama menurut tim Sheikh lain. Mansur beda ya. Nggak, di lima peringkat teratas deh. Untuk ya kita nggak usah ngomongin tetangga City lah, entar aja itu mah yang terus. Makanya Kovacic dengan harga yang segitu ya, oke lah. Ditambah di bulan lalu Kovacic itu sempat jadi untuk pemain terbaiknya City lah, salah satu. Walaupun dia nggak menang gitu ya. Nah, Kovacic menurut gue yang cukup bisa gantiin De Bruyne adalah si Kovacic ini sendiri. Ditambah sebenarnya udah mulai kelihatan cukup nyetel ketika Jeremy Doku di sayapnya itu. Dia banyak banget mencoba untuk crossing ke tengah itu bantuin Haaland banget sih sebenarnya. Crossing gue baru crossing ke tengah kan. Iya. Nggak ada crossing keluar gitu. Iya itu sih. Gimana? Betul juga sih ya.
Iya salah siap. Ya, jadi pemain barunya Kovacic sih gua. Kovacic sama Doku udah oke ya. Oh, udah oke banget. Kalau dari Arsenal, Havertz sendiri gimana sejauh ini? Didatangkan dengan harapan besar. Terus kemarin juga kita lihat bagaimana Odegaard sama Saka ya gestur untuk memberikan kesempatan ke Havertz itu gimana tanggapan ini? Oke, sebenarnya gol kemarin yang diciptakan dari penalti itu ke Havertz itu ditunggu sama semua orang ya, dari fans, dari teman-teman juga atau pemain. Jadi memang dan itu nggak direncanakan juga kata Arteta. Jadi waktu penalti kedua itu lawan Bournemouth, si kapten Martin Odegaard itu waktu Jesus ngambil bola mau ngambil penalti itu dianulir sama dia, dibisikin dia kasih Havertz saja gitu. Jadi memang beruntung juga waktu itu langsung gol ya, jadi gol. Jadi memang itu memang ditunggu sama fans, bukan hanya di stadion. Terbukti menyanyikan lagunya atau chanting Havertz juga sampai akhir. Tapi ditunggu memang seluruh fans seluruh dunia dan sesama pemain. Itu nggak ada harga dirinya, buat lu aja gitu gimana ya? Kasihan. Iya, jadi memang goal giveaway. Tapi emang itu penting sebenarnya penting buat meningkatkan mental. Mental. betul, buat percaya diri, buat confidence-nya dia dan buat keran gol biar kebuka lah. Nah, kira-kira menghadapi City siapa pemain baru dari Arsenal yang bisa menjadi kunci nih? Tadi kan kalau dia pegang Kovacic ketika melawan Arsenal menjadi pemain kunci, pemain baru yang akan menjadi kunci sebagai pengganti De Bruyne. Kalau pengganti Gundogan, kalau dari Arsenal siapa pemain baru yang bisa menjadi kunci ketika melawan The Citizen untuk memutus rekor 8 tahun tidak pernah menang ya. Itu kan terakhir kali menang itu sebelum eranya Guardiola. Ya. Jadi paling kalau di Arsenal masih tetap di match besok melawan City masih Odegaard sih. Kan bukan pemain baru. Iya, tapi kalau yang baru kayak Timber masih cedera. Terus ya kita juga masih berharap sama Raya. Raya juga oke sih so far. Oke Raya, tapi masih kalau harapan masih Odegaard sih. Masih Odegaard itu atau walaupun bukan itu sebagai sang iya kapten betul, ya. karena kalau pemain baru kayaknya nggak ada juga kayaknya pemain-pemain kunci untuk Arsenal. Jadi memang pemain yang masih kita harapin ya Saka sama Odegaard. Karena memang dari tahun kemarin juga selain striker cuma Odegaard yang masuk list untuk top scorer dan dia bukan striker. Iya, satu-satunya bukan striker. Yang lainnya kan Kane, Haaland, sama Rashford kalau nggak salah. Gimana nih pendapat masing-masing? Potensi duel Odegaard versus Kovacic. Mau siapa dulu silakan. Silakan. Oke, kalau Odegaard dia lebih ke kreator ya. Dia menciptakan peluang. Duel, pasti kan akan duel di tengah nih. Betul. Jadi apalagi tidak ada De Bruyne kan? Betul. Oke, dan Odegaard sendiri memang terkenal kreatif ya dan apa ya, dia lari terus tuh sampai selama 90 menit. Jadi memang Kovacic pasti kerja berat tuh. Betul. Jadi gimana? Ya betul. Masih jet lag nih dari Bekasi soalnya. Iya nggak apa-apa. Terus. Jadi gini, kalau dari gue bakalan percaya ketika agak sulit membedakan ketika Martin Odegaard yang mungkin udah cukup klop sama Arsenal berapa musim gitu ya, di mana dengan perbandingannya ini adalah dengan Kovacic yang seorang pemain baru. Dibilang bakal intens ketemu pasti iya, kerja berat tapi iya. Tapi menurut gue mungkin Kovacic bisa jadi pembeda sih di laga ini ya. Karena gue lihat berapa kali umpan-umpan terobosannya, terus kelihatan banget winger-winger kita tuh gampang banget, enak banget buat tektokan sama dia. Bisa-bisa ngasih umpan yang nggak terduga gitu sih si Kovacic. Jadi kayak David Silva gitu. Ya. Udah mirip belum sama David Silva? Beda karakter sih ya, tapi oke lah buat gantiin. Butuh waktu nyetel. Yes. Iyalah baru. Nah sekarang menurut Warnadi, siapa yang harus dieksploitasi dari sisi Arsenal ya, yang sejauh ini yang dianggap menjadi titik lemah? Justru nggak menjadi titik lemah, menjadi peluang bagi City untuk menghadirkan ancaman. Siapa di kubu Arsenal? Siapa ya? Kita cari yang lucu dulu kali ya. Gue pengen banget sih sebenarnya ini ya. Kita lihat Declan Rice sebenarnya lagi mungkin gue baca terakhir sih belum terlalu fit ya. Iya. Nah, gue berharap pemain yang digadang-gadang menjadi pemain termahal di Inggris bisa flop saat lawan City. Oke. Karena kan kita sempat hampir duel lah saat itu ketika di transfer ya. Gue pengen banget si Declan Rice ini yang jadi mungkin flop gitu ya. Jadi biar merasa ya salah sendiri loh ya Arsenal gitu. Ya pengen gitu kali ya. Berharapnya. Iya. Oke. Kayak netizen juga seru gimana? Nah, kalau dari lu siapa kira-kira dari titik lemah Manchester City musim ini yang bisa dieksploitasi supaya Arsenal setidaknya mempertahankan rekor tak terkalahkan di Emirates akhir pekan ini? Gue sih berharap Haaland cedera ya, that's it. Itu doang. Jadi tidak ada titik lemah sebenarnya. Tidak ada titik lemah sih, dia pelapisnya juga oke. Tapi Wolves saja bisa menang.
Iya. Belajar dari Wolves Iya. kira-kira apa yang bisa diterapkan di Arsenal di laga ini? Dari serangan balik kali ya. Nanti kita mungkin coba serangan balik juga. Kalau dari Wolves kemarin kan benar-benar, tapi juga gol pertama juga kayaknya juga sama gol kedua memang Iya. pas agak lengah juga di belakang sih. Betul. Jadi kalau secara personal kayaknya emang mereka cukup apa ya, pelapisnya pun kuat ya. Garis saja dicadangin kan. Itu dia. Iya, karena gua yakin sih sebenarnya harga diri Arteta untuk bermain bertahan itu tidak ada. Dia tetap akan Yes. bisa bermain sesuai. Arsenal sepak bola menyerang. Oke, ini kalau soal pertandingan tuh harus ada prediksi. Sebagai tuan rumah, 2-1 lah ya Arsenal. Yakin Gua nih? muluk-muluk, yakin lah. menang nih. Menang lah. Sama Wolves saja kalah. Benar juga. Oh gitu. Prediksi lu berapa? Kalau gua nggak semuluk-muluk, clean sheet 1-0 aja cukup. 1-0 1-0. Di Emirates kan. di Emirates. Kalau menurut gua sih, ya ini pasti akan ada minimal terjadi 3 gol lah. Tapi sorry no ya. Siap. Gua tetap ini menjadi titik baliknya City setelah Liga Champion kayaknya menang 2-1 gua. Gimana menurut Soccer? Siapa yang tepat? Ya atau mungkin pendukung Spurs ada yang ingin memprediksi? Ya susah sih bro, kalau City menang nggak susah. Nah kalau Arsenal menang disalip lagi itu. Tapi kayaknya lebih ikhlas City menang kayaknya kalau Apa? buat teman-teman Spurs kayaknya. Iya sih. Gimana? Ya udah. Sekian dulu Skor Radar kali ini. Saya Jalu Wirajati, Dino dan juga Wanadi sudah mengeluarkan prediksinya. Kita lihat siapa yang akan tepat. Sampai jumpa pada Skor Radar berikutnya. Salam.